Media sosial dihebohkan oleh sebuah jasa penyelenggara pernikahan yang menganjurkan pernikahan dini dan menikah siri. Hal itu membuat sejumlah pihak KPAI serta sekelompok masyarakat melaporkan wedding organizer tersebut ke polisi. Jasa penyelenggara pernikahan bernama Aisa Wedding menghebohkan dunia maya karena menganjurkan pernikahan dini terhadap perempuan muslim. Di situsnya, wedding organizer ini menganjurkan menikah pada usia 12 hingga 21 tahun. Tak hanya itu, Aisa Wedding juga menganjurkan menikah siri walau tidak akan diakui oleh kantor urusan agama. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun turun tangan dan melaporkan wedding organizer Aisa Wedding ke Mabes Polri. Tak hanya KPAI, masyarakat yang tergabung dalam Milenial Indonesia juga melapor ke Polda Metro Jaya. Kelompok masyarakat ini menilai iklan Aisa Wedding dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta terdapat unsur diskriminasi terhadap perempuan. KPAI juga meminta Kementerian Kominfo untuk segera menutup situs aisawedding.com. Tim Liputan iNews melaporkan. Promosi pernikahan dini dan nikah siri membuat gaduh dan menarik perhatian sejumlah pihak. Untuk membahasnya sudah bergabung sama kami Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yang bertugas di bidang agama dan sosial Aceh Hasan Sazili dan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Rita Pranawati. Assalamualaikum, selamat sore Kang Aceh, Bu Rita. Ya, waalaikumsalam Mas Abraham. Waalaikumsalam. Saya ke Bu Rita terlebih dahulu. Bu Rita, sudah ada tindak lanjut dari polisi mengenai laporan Anissa Wedding? Ya, kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dengan situs ini. Jadi memang masih proses, kami terus berkoordinasi termasuk juga memang ini belum diketahui di mana gitu ya. Mereka sedang berusaha untuk update situasinya. Dari KPAI sendiri sudah ada laporan mengenai Aisa Wedding ini, barangkali ada anak atau sekelompok masyarakat yang sudah pernah mendapatkan penawaran langsung? Kalau penawaran langsung belum ada, tetapi memang hari Selasa kami mendapatkan laporan cukup banyak ke KPAI bahwa ada website yang cukup meresahkan, sehingga kemudian malamnya kami menindaklanjuti, kami melakukan pendalaman, memang ada dugaan pelanggaran hak anak gitu ya, kemudian juga tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Nah, kalau memang nanti ditemukan, kita juga mendorong kepolisian apa benar atau bisa tidak ada dugaan pelanggaran terkait undang-undang tidak pidana perdagangan orang gitu. Kalau memang ditemukan buktinya kan itu juga memungkinkan karena kan ada jasanya begitu. Tapi kami memang belum ada laporan terkait korban. Ya, Ibu Rita, bisa disebutkan lagi apa saja pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar pelaporan? Ya, kalau pelaporan ini karena mandat KPAI salah satunya adalah memberikan laporan terkait dugaan pelanggaran hak anak kepada pihak berwajib, maka kemudian kami menyampaikan itu secara garis besar dugaannya, kemudian nanti kepolisian yang memiliki kewenangan itu. Jadi ini berbeda dengan LP polisi karena memang ini LP kelembagaan ya, laporan pengaduan dari kami yang memiliki mandat terkait dengan pelanggaran hak anak. Ya, kita ke Kang Aceh. Kang Aceh, ya. Ini kaitannya dengan kasus yang terjadi di masyarakat, di sosial saat ini, yang berkaitan juga dengan wawasan keagamaan. Aisa Wedding, pernikahan dini dan poligami. Bagaimana komentar Anda soal ini? Ya, saya kira dari segi hukum negara maupun hukum agama, sebetulnya pada prinsipnya ini kan telah melanggar ya. Kenapa? Karena menikahkan anak di bawah umur itu jelas dalam konteks hukum negara itu jelas saya kira melanggar ya. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan ada Undang-Undang Perkawinan. Nah, Undang-Undang Perkawinan pun sesungguhnya juga diadopsi dari dasar-dasar perkawinan atau fikih munakahat gitu ya. Nah, oleh karena itu maka menurut saya dalam konteks orang mempromosikan untuk melakukan pernikahan di bawah umur, saya kira ini juga bukan saja telah melanggar undang-undang agama, ya, mohon maaf, undang-undang negara, tapi juga saya kira bisa juga melanggar undang-undang etika di dalam kehidupan keagamaan kita begitu. Ya, karena bagaimana
Ya, Kang Aceh, siapa saja kemudian yang menurut Anda yang perlu dipidana dalam kasus ini, dalam penyelidikan yang tengah berlangsung juga oleh polisi? Saya kira ini jelas ya, bahwa ketika ada pihak yang sengaja mempublikasikan dan mempromosikan melakukan pernikahan dini, ya katakanlah begitu, usia 12 tahun sampai usia 21 tahun, kemudian mendorong orang untuk melakukan pernikahan di luar ketentuan undang-undang perkawinan gitu ya, yaitu menghindari pernikahan secara resmi di kantor urusan agama gitu ya, kemudian juga mendorong orang untuk ini merupakan tindakan ya bukan saja membuat masyarakat menjadi terdorong untuk melakukan tindakan kekerasan seksual ya terhadap anak, tetapi juga ini bisa menimbulkan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dan hak-hak anak gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya walaupun ya belum ada bukti-bukti tentang tindakan-tindakan yang dilakukan dengan mempromosikan pernikahan dini dan juga poligami tentu ya, dengan cara dia mempublikasikan dan mengajak orang lain seperti itu saja menurut saya merupakan tindakan yang memang sudah berniat untuk melakukan pelanggaran undang-undang yang berlaku gitu. Ya, kita kembali ke Bu Rita. Bu Rita, seberapa urgent mendesak sebetulnya laporan ini dimajukan oleh KPAI berkaca pada seberapa marak sebetulnya kasus pernikahan dini di kalangan masyarakat kita saat ini? Ya, kita kan sedang semangat begitu ya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait dengan perkawinan. Saya kira cita-citanya baik karena tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu kan akan dicapai kalau perkawinannya juga dilakukan dengan cara yang baik. Nah, Indonesia itu termasuk yang SDGs-nya tercapainya lama gitu ya, karena MDGs juga tidak tercapai, diantaranya adalah isu kematian bayi dan balita, kemudian juga ibu melahirkan. Itu cukup banyak disumbang dari perkawinan usia anak. Belum lagi isu stunting yang kemudian itu juga dampak diantaranya dari perkawinan anak. Kalau kita bicara kemiskinan, maka sesungguhnya kemiskinan itu juga berawal dari keterputusan sekolah. Kalau misalnya anak menikah itu kan kemudian putus sekolahnya, hak pendidikannya terabaikan, kemudian hak untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal itu juga tidak tercapai. Belum lagi soal tumbuh kembang yang kemudian terganggu akibat perkawinan. Makanya kemudian ini pasti akan berdampak pada SDM Indonesia. Oke, Bu Rita. Kalau kita Ya, sederhananya dengan adanya atau tanpa adanya Aisyah Wedding Organizer ini, apakah sebetulnya kasusnya memang masih marak berkaca dari kearifan lokal dan lain sebagainya, atau sebetulnya ini langkah preventif saja? Sebenarnya dengan perubahan undang-undang perkawinan itu memang ada kenaikan jumlah perkawinan usia anak, tetapi menurut saya itu jauh lebih baik karena ditempuh melalui jalur hukum. Nah, yang problematik itu adalah karena banyak yang menikah secara di bawah tangan, itu jumlahnya juga lebih besar. Saat ini level prevalensi perkawinan itu masih 11,2% dan itu masih cukup tinggi, Bang. Jadi itu yang kemudian bisa berdampak pada SDM Indonesia. Maka kemudian kita juga ada atau tidak ada, kita memang melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak secara maksimal. Ya, Kang Aceh, tentunya promosi pernikahan dini ini berlawanan dengan upaya pemerintah yang gencar kemudian melakukan sosialisasi untuk menurunkan angka perkawinan anak. Anda melihatnya apakah upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan memang belum cukup maksimal atau apa sebenarnya kendalanya di masyarakat? Iya, saya kira tentu ini menyangkut juga dengan pandangan keagamaan ya, bisa jadi ya. Karena apa? Karena kan ada juga yang berpandangan bahwa ya soal rezeki, soal pernikahan itu kan Tuhan yang mengatur gitu, sehingga kemudian selagi dia memang sudah memenuhi
ketentuan untuk bisa menikah walaupun dalam usia yang muda ya dipersilakan aja untuk menikah. Kira-kira begitu. Tapi tentu pandangan ini menurut saya perlu diluruskan ya, karena itu maka memang upaya untuk melakukan sosialisasi, memberikan diseminasi dan menyampaikan tentang bagaimana seharusnya membangun keluarga yang bahagia itu dilakukan salah satunya adalah dengan cara ya orang telah memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang perkawinan begitu. Nah, memang kita masih menemukan banyak kasus ya bahwa di kita masih ada misalnya orang yang menikahkan di bawah tangan ya, dan itu pun juga terjadi pada anak-anak yang masih di bawah usia 18 tahun, yang itu artinya sesungguhnya telah melanggar terhadap undang-undang gitu ya. Nah, sampai di sana, Kang Aceh, sampai di sana. Lantas bagaimana jika pernikahan itu dilakukan secara siri, bagaimana jerat hukum yang akan ditetapkan bagi promotor termasuk pelaku yang memang sengaja untuk mengeksploitasi anak? Ya, kalau kita sebetulnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun di dalam Undang-Undang Perkawinan, terutama saya kira di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, itu jelas sekali ada sanksi yang diberikan. Ya, apalagi kalau misalnya yang dilakukan oleh Aisyah Wedding ini adalah bukan saja aspek mempromosikan, tetapi bisa saja ada kemungkinan transaksi ekonomi di situ, ya saya kira itu sudah masuk ke dalam jerat perdagangan orang. Dan itu menurut saya bisa masuk ke dalam dugaan tersebut gitu. Jadi langkah yang harus dilakukan oleh penegak hukum saya kira jelas sekali memiliki payung hukum yang cukup kuat ya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pihak-pihak yang memang secara sengaja melakukan promosi atau mengajak orang lain untuk memperdagangkan anak gitu. Nah, ini menurut saya yang harus ditindak secara tegas gitu. Iya, Ibu Rita, bagaimana kemudian memang secara hukum, secara undang-undang sudah ada usia minimal perkawinan. Namun bagaimana kemudian dengan nikah siri yang dikhawatirkan ini menjadi loophole, menjadi lubang yang dimanfaatkan untuk melakukan perkawinan anak. Bagaimana dari KPAI menanggapi hal ini? Ya, di level nasional kita punya rancangan aksi nasional pencegahan perkawinan anak, yang itu salah satunya misalnya ya yang selama ini NTB itu dikenal dengan perkawinan usia anak, tapi kemudian NTB menyelesaikan dengan adanya perda pencegahan perkawinan anak yang memberikan sanksi juga 6 bulan ya, karena kan perda gitu. Itu juga menjadi bagian yang upaya agar tidak terjadi perkawinan yang di bawah tangan. Sampai saat ini gerakan-gerakan untuk pencegahan perkawinan anak itu sampai dengan desa, karena biasanya setiap perkawinan itu kan pasti ada tokoh masyarakat yang hadir, dan RT RW sampai dengan desa itu biasanya diundang. Disitulah kemudian upaya-upaya itu juga cukup masif. Memang secara kultur itu yang seringkali berat begitu ya. Apalagi saya mendapat laporan banyak di beberapa desa yang menikah secara siri gitu. Itu yang kemudian menjadi catatan penting. Bu Rita, kalau di pelosok negeri kan santer juga terdengar bahwa pernikahan anak ini juga dilakukan antar anak begitu. Bagaimana lantas KPAI menyikapinya? Apakah serta-merta langsung maju ke proses hukum atau justru memberikan solusi lain? Saya kira ini perlu pendekatan kultural dan juga pendampingan agar menyadarkan anak dan orang tua jika masih bisa dicegah, tentu ini upaya pencegahan. Kemudian juga ini menjadi bagian penting untuk solusinya adalah misalnya hak pendidikannya dipenuhi, sehingga kemudian ini seringkali karena tidak sekolah kemudian dikawinkan. Ini juga menjadi PR. Kemudian KPAI juga sedang mendorong rancangan peraturan pemerintah pencegahan perkawinan anak yang merupakan turunan dari terkait dengan undang-undang perkawinan yang baru. Di situ sebenarnya ada pencegahan, kemudian kalau dia dimohonkan dispensasi maka juga ada pencegahan di dalam prosesnya. Kemudian proses peradilannya juga diharapkan tetap mencegah perkawinan di sana. Kalau kemudian terpaksa dikabulkan, itu mitigasinya akan seperti apa? Itu juga sedang didorong oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Ya, saya kembali ke Kang Aceh. Kang Aceh, jika disebutkan tadi transaksi ekonomi ini bisa disebutkan menjadi bagian dari perdagangan ataupun eksploitasi anak. Apabila ini dialihkan ataupun dipandang sebagai mahar perkawinan misalnya, itu kan lazim di kalangan kita. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau soal mahar tentu itu kan transaksi antara si penawar jasa, pengguna jasa dengan perempuan yang dijualnya ya. Nah, itu saya kira apapun bentuknya saya kira ya melakukan upaya untuk mempromosikan anak-anak untuk dinikahkan ya menurut saya itu adalah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan ya. Nah, termasuk juga di situ kalau bisa dicegah ya lebih baik dicegah ya karena bagaimanapun pernikahan anak apalagi ini dengan cara dipromosikan secara terbuka ya itu merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tapi pada kenyataannya kan di masyarakat kadang ada pilihan sulit bahwa persoalan keterbatasan ekonomi mengharuskan orang tua menikahkan anaknya kepada orang lain yang dianggap berkemampuan ekonomi secara cukup ataupun mumpuni demi menyelamatkan hidup dan lain sebagainya. Bagaimana Komisi 8 DPR RI melihat ini? Nah, untuk itu maka memang dibuat aturan yang cukup jelas ya, terutama sekali dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Nah, yang jauh lebih penting sesungguhnya adalah dijelaskan kepada mereka ya, dan ini saya kira bukan hanya tugas dari KPAI tapi juga seluruh komponen masyarakat. Kenapa? Karena ya dengan adanya pernikahan anak-anak itu akan membuat mungkin 1-2 tahun mereka akan merasakan itu biasa. Tetapi setelah itu akan menimbulkan lingkaran setan baru gitu loh. Yaitu anak-anak yang nanti akan ditelantarkan, tadi yang disebut oleh Mbak Rita soal stunting, soal angka kemiskinan baru dan lain sebagainya. Jadi harus dijelaskan, disosialisasikan bahwa implikasi dari pernikahan di bawah umur itu akan berimplikasi terhadap banyak aspek, bukan hanya aspek sosiologis, tetapi juga aspek ekonomi, ya, aspek budaya, aspek sosial yang bisa menimbulkan lingkaran setan bagi kehidupan kemiskinan kita, termasuk juga soal stunting yang ditimbulkan akibat dari pernikahan dini tersebut, begitu. Karena itu kan juga misalnya kalau seseorang dinikahkan ya dengan pernikahan siri, kan harus dipikirkan juga bagaimana misalnya soal nasib anaknya yang harus diselesaikan akte kelahirannya, ya kan? Ya. Akte kelahiran itu kan membutuhkan akte nikah. Kalau pengakuan negara dan lain yang sebagainya ya, hak-hak sebagai ya, tentu, warga negara tentu. Dan itu kan ketika orang mau sekolah, anaknya mau sekolah, pasti kan ditanya akte kelahirannya mana. Kalau mereka dilahirkan dari proses pernikahan yang tidak resmi, yang tidak diakui oleh negara, kan agak sulit untuk bisa mendapatkan akte kelahiran. Ya kan? Agak sulit untuk bisa mendapatkan akte nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh KUA. Karena itu yang kemudian menjadi persyaratan ya untuk mendapatkan hak-hak yang didapatkan oleh anak tersebut gitu. Iya, Ibu Rita, kalau dari data KPAI sendiri sebenarnya apa alasan terbanyak untuk perkawinan anak? Benarkah faktor ekonomi ini memegang alasan terbanyak? Ya, beberapa survei termasuk KPAI dengan asosiat itu juga surveinya sebenarnya tidak hanya ekonomi tetapi juga ada soal kultur, misalnya orang tua khawatir kalau anak tidak ketemu jodoh kalau tidak diterima, kemudian juga ada alasan soal sudah melakukan hubungan lebih jauh begitu, itu juga menjadi alasan. Tetapi faktor ekonomi itu juga menjadi bagian yang cukup dominan begitu ya, terutama kalau misalnya dia putus sekolah maka kemudian mau ngapain gitu, dan itu menjadi beban ekonomi anak dianggap sebagai aset, maka kemudian lebih baik dikawinkan sehingga orang tua melepas beban gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, kami catat bahwa pendidikan sangat penting, wawasan sangat penting, literasi kepada orang tua dan anak, agar pada akhirnya pernikahan dini hanya berakhir di judul sinetron saja, bukan pada realita yang kita hadapi pada kehidupan sehari-hari. Dan judul lagu. Dan judul lagu. Terima kasih, Kang Aceh, Hasan Sazili, dan juga Terima kasih, Mbak Abraham. Terima kasih. Bu Rita. Ya, Kang Aceh. Dari KPAI sudah berbincang bersama kami.